saya kena marah, saya kena mati, saya kena jat. Aduh, kadang inilah yang membuat saya takut, guys. Ini yang membuat saya ngeri. Wah, ini deg-degannya. Ini satu video yang menyentuh perasaan ya, menyentuh hati nurani. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua di sana, berjumpa lagi hari ini masih dengan saya di hari terspesial, yaitu adalah momen Hari Raya Aidilfitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar Anda semua di sana guys? Di Hari Raya Aidilfitri ini tentunya doa yang baik-baik akan selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua, semoga dalam keadaan sehat. Tapi ada yang aneh guys, ada yang tidak biasa, terutama ini suara saya, kerongkongan saya guys, merasa tidak enak beberapa hari ini. Jadi mohon dimaklumi apabila mungkin suara saya sedikit lebih cempreng dan juga sedikit lebih berbeda daripada biasa. Mohon dimaklumi saja ya guys ya. Oke, di sini saya akan membahas guys, karena ada satu video yang membuat saya heran, yang membuat saya mempertanyakan hal mengapa terjadi seperti demikian guys. Bahwa dari video yang saya temukan ini mengatakan bahwa setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2025 ini, dari era COVID kemarin dan hingga sampai di 2025 ini, tren wisatawan asing yang masuk ke Indonesia itu makin lama makin menurun dari tahun ke tahun. Benarkah demikian? Tapi kebalikannya, Singapura, Malaysia, dan Thailand ini semakin lama semakin tahun malah semakin meningkat. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini dan apa yang harus dilakukan. Mengapa itu terjadi? Semakin tahun turis wisatawan asing itu semakin menurun di Indonesia, tapi di negara lain malah makin menanjak. Oke, kita akan saksikan video itu. Karena apa hal ini bisa terjadi? Oke, tanpa banyak basa-basi, tentunya ini membuat saya ingin tahu. Loh, ini tapi juga terjadi di Bali. Bali itu ya salah satu yang terkenal organisasi ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Anyway, mereka juga udah banyak komplain. Dulu gue suka berhubungan lah sama orang-orang PHRI sama ASITA ya. Ya salah satunya ASITA itu kalau lu tahu yang sifatnya touring lah, travel agent 5 hari 4 malam di Lombok atau 7 hari menginap di Bali, keliling Bali. Itu semua udah pada drop permintaan buat jalan-jalan ke Bali. Dropnya itu ekstrim, hampir 50%. Nah, kenapa situasi ini memburuk dan ini bakal terus melebar nih? Bakal terus melebar bukan cuma dari hotel tapi melebar ke restoran, terus melebar lagi ke agen perjalanan, agen pariwisata, terus ke tour guide dan lain sebagainya. At the end of the day ini juga akan melebar ke PHK massal di sektor pariwisata. Logika aja, kalau lu punya kamar 100 biji terus yang ngisi cuma 20, apa yang lu harus lakukan? Lu harus pecat karyawan lu. Dan teman-teman akan saksikan ya, kalau tidak ada perubahan ya sampai akhir bulan ini, maka akan semakin banyak jumlah karyawan di bidang pariwisata di Indonesia yang mengalami PHK massal. Dan ini in the long run ini akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia, alias GDP kita akan semakin terkoreksi. Semua orang makin takut buang duit, semua orang pada nahan duit, penciptaan lapangan kerja semakin tertunda, akibatnya pengangguran di mana-mana. Dan kalau dikira ini nggak berhubungan lo sama gua, enggak juga. Lu bakal lihat ya, at the end of the day, pasti bahkan sampai ke level pedagang kecil, UMKM, toko oleh-oleh, cindera mata, mau yang ada di Semarang, yang ada di Jogja, yang ada di Bali, pasti lu akan berasa bahwa lebaran tahun ini itu jauh lebih parah dan menderita dibandingkan bahkan era COVID lo. Lu udah lihat data gua, data terbaru kita. Jumlah rekening tabungan itu sekarang gerakan mantap makan tabungan itu udah makin ekstrim dibandingkan era COVID. Jadi jumlah tabungan makin lama makin berkurang dan berkurang dan berkurang. Nah, salah satu solusinya apa di sektor pariwisata? Menurut gua ketika wisatawan domestik pada nahan duit, di sini harusnya bisa dimanfaatkan ya sama menteri-menteri pariwisata kita buat menarik wisatawan asing. Datanglah ke Indonesia, jangan ke Thailand kayak orang Medan. Jangan ke Malaysia kayak orang Medan dan Jakarta. Jangan ke Singapura kayak mayoritas orang Sumatera dan Jakarta. Nah, ya jangan. Wisatawan asing please datanglah ke Indonesia. Tapi mau nggak mereka datang ke Indonesia? Mereka sebenarnya sebel juga karena di Indonesia terlalu banyak peraturan yang nggak jelas. Kemarin gue datang ke sebuah daerah lu yang sangat bagus, pantainya indah. Terus gue tanya kenapa nggak ada bule di sini ya? Ya Pak, soalnya dilarang minum bir. Loh, kenapa dilarang minum bir? Kan orang bule terbiasa minum bir seperti minum air putih ya. Karena kalau dia nanti minum bir warung bakar.
Terus siapa yang mau jalan-jalan ke sana? Gimana caranya lu bisa dapat penghasilan dalam US dollar? Tidak logis pemikirannya. Jadi ini sangat menghambat nih pariwisata Indonesia. Gue melihat masa depannya sangat-sangat suram. Kalau menurut lu gimana guys? Lu optimis gak pariwisata Indonesia di tahun 2025 akan lebih baik dibandingkan yang sebelumnya? Atau justru malah tambah nyungsep? Kalau menurut lu gimana? Ditunggu loh pandangan kalian ya, khususnya para investor di sektor pariwisata. Jangan lupa like and share video ini dan subscribe guys. Oke? Dan itu dia video yang baru saja sama-sama kita reaksi. Wow, ini ada benarnya ya apa yang dikatakan oleh Bang Benik di video ini. Ini ada betulnya guys. Sebenarnya ini ada sebuah tamparan bagi kita semua yang tentunya harus lebih bekerja keras lagi untuk meningkatkan pariwisata di dalam negeri. Sebenarnya kolaborasinya bukan hanya kepada pemerintah atau Kementerian Pariwisata saja, namun SDM kita sendiri ya, dari masyarakat setempat. Bila ada objek wisata di sana, selalulah menjaga nama baik kita semua, marwah negara kita. Jangan dicap dari negara-negara lain, orang dari warga negara sana yang masuk ke Indonesia itu belum apa-apa, kena kutipan ini, kena kutipan itu, dipersusah ya dan lain-lain. Belum lagi ada yang mereka itu menangis sampai di satu tempat, di satu lokasi karena apa? Ada tindak kekerasan dan lain sebagainya. SDM kita rubah terlebih dahulu agar mereka lebih merasa nyaman, merasa tenang, enjoy di negara kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita rubah dulu SDM kita, adab kita. Buktikan kita sebagai negara di Asia Tenggara ini yang memiliki adab di atas segala-galanya. Ya, bagaimana kalau orang masuk ke negara kita senyuman manis, keramahan, saling membantu di sini, buat mereka merasa nyaman. Dan pastinya apabila mereka pulang ke negara masing-masing, mungkin tahun depan mereka akan datang lagi ke Indonesia. Nah, tren yang sangat saya bingungkan hari ini guys, masih saya pikirkan, mengapa kok tidak terjadi? Ya, tidak terjadi. Itu seperti negara Malaysia, Thailand, ya, Singapura. Mereka ini punya wisata ke 3 negara. Ya, Thailand, Malaysia, Singapura. Malaysia ini lebih diuntungkan karena berada di tengah-tengah dari ketiga negara ini. Tapi mengapa kok tidak 4 negara? Indonesia, kenapa tidak diikutsertakan? Mungkin ada guys yang segelintir setelah masuk ke Singapura lalu masuk ke Indonesia. Tapi saya berharap besar. Saya sangat berharap Indonesia itu kebagian jatah turis. Jadi punya ke Singapura, tapi ujung-ujungnya mereka akan pergi ke Indonesia, Jogja, Bali, ya. Dan juga ada beberapa tempat lainnya seperti Danau Toba di Sumatera, dan juga Pulau Bintan, pulau lain-lain dan banyak lagi guys wisata di Indonesia ini. Tapi mengapa itu sangat sedikit ya? Dan bahkan di sini disampaikan oleh Bang Benik dari tahun ke tahun itu mengalami tren penurunan. Dan dia menanyakan kepada kita semua, kalau di tahun-tahun berikutnya apa yang akan terjadi di dunia pariwisata Indonesia? Itu sebenarnya tergantung kita sendiri. Yang pertama itu kerja keras dari Kementerian Pariwisata dan juga merubah karakter kita menjadi lebih baik, lebih sopan, lebih santun di mata internasional. Kita lihat, bayangin aja. Malaysia paspornya di rank ke-7 ya. Rank ke-7 dunia, guys. Itu diakui karena Malaysia itu adalah orang-orang yang sopan. Nah, nanti kalau saya ngomong gini, guys, asli saya kena marah, saya kena mati, saya kena hujat. Aduh. Kadang inilah yang membuat saya takut, guys. Ini yang membuat saya ngeri. Wah, ini deg-degannya. Masih lagi deg-degan jantung saya ini, guys. Kok bisa begini? Padahal kita tahu ada banyak yang harus dirubah dari negara kita. Contohnya dari pariwisata ini. Karena apabila tren itu semakin menurun, tentu lagi-lagi PHK yang akan kita dengar. Jadi please, untuk kerja keras bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Pariwisata,
dan juga masyarakat itu sendiri agar dapat lebih memajukan ini semua, merubah bagaimana mindset kita, mentality kita untuk lebih baik, untuk kenyamanan mereka semua, dan bukan hanya turis domestik semata. Kita berharap bahwa turis mancanegara itu datang ke negara kita berbondong-bondong, bahkan membawa keluarga kita. Sama seperti Malaysia, sama seperti Singapura, mereka itu sangat tenang bila berlibur ke negara-negara yang saya katakan tersebut. Tapi kalau di Indonesia, mengapa itu terjadi tren penurunan? Sebenarnya tidak semua ya. Banyak juga turis-turis dari Eropa atau mancanegara sana, kalau masuk ke Indonesia, mereka sangat senang, sangat suka, ya, sangat nyaman dan betah. Tapi tidak semuanya, hampir sebagian dari mereka itu yang mengeluh ya bagaimana masih ada tindak pungli, ya mungkin tindak kekerasan, tidak dilayani dengan baik, dan hal ini tentu berdampak negatif terhadap negara kita juga. Bayangin aja guys, ya. Kalau mereka itu sudah tidak lagi melirik Indonesia, maka apa yang akan terjadi? Seperti tour guide itu juga akan kehilangan pekerjaan. Dan juga hotel-hotel itu akan semakin banyak memecat karyawan-karyawannya. Bali kan sudah lebih matang, Mas Iya, Tontowi. iya. Bali itu memang by nature, jadi ya memang dia terlahir ya, terlahir sebagai apa namanya itu tempat pariwisata. Pertama alamnya indah, kedua punya culture yang sangat menarik, dan ketiga ini satu, the people. Orangnya siap. Ingat tourism itu is people's industry. Pariwisata People itu adalah industry. industri manusia. Dia tidak bisa diganti dengan teknologi, AI, nggak bisa. Karena pariwisata itu harus ada sentuhan manusia, harus ada sensing di situ. Nah itulah yang membuat pariwisata itu menjadi industri yang tidak akan tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi. Karena harus ada faktor manusianya. Kita banyak tempat di Indonesia, tidak perlu kita sebutkan apa. Alamnya bagus, infrastrukturnya mendukung, tapi manusianya tidak siap. Manusianya tidak tourism friendly. Benar Ya, kan? itu SDM lagi sulit kan? menjualnya. Masyarakat atau turis akan datang sekali, habis itu dia kapok. Kapok ya. Nah benar. makanya destinasi pariwisata di Indonesia itu cuma dua selalu. Kalau nggak Bali, Jogja. Ya. Bali, Ya. Jogja. Dan Karena dua, people di sana udah lebih siap betul, ya. karena ada Oh, iya. people-nya. Jadi faktor 1 dan 2 terpenuhi. Ya. Alamnya bagus, culture-nya ada. Ya culture itulah yang menjamin orang itu bisa bertahan lama I see. di satu tempat ya, karena ada culture. Nah kemudian the people. Nah terus terang ya it's sad to say ya baru Bali sama Jogja kan yang siap gitu. Tempat-tempat lain tidak kalah indah. Ya. Benar-benar. Setuju. Culture-nya juga tinggi, tapi people-nya belum ready. Nah, when it comes to people itu, inilah pekerjaan besar bagi pemerintah. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita untuk sadar pariwisata, bahwa kalau mereka berubah perilaku mereka, pariwisata mereka akan maju, ekonomi itu akan jalan. Benar. Saya ambil contoh ya, saya pernah ke Kuba. Apa impresi orang mengenai Kuba? Negara komunis, wah pasti tidak aman. Pasti tidak aman ya kan. Ternyata ketika saya ada di sana, itu berjalan sampai tengah malam pun ketemu dengan gerombolan anak-anak lagi main gitu. Nggak ada yang ganggu. Aman, sopir taksi aman. Terus kita belanja gitu nggak ada yang nipu. Why? Karena masyarakatnya sadar betul mereka hidup dari pariwisata. Mereka hidup dari turis. Sekali turis disakiti, itu impact itu akan kemana-mana. Betul, Turis akan betul. berhenti datang, matilah ekonomi mereka. Oke guys, ini satu video yang menyentuh perasaan ya, menyentuh hati nurani. Karena memang perlu lagi-lagi edukasi dari pemerintah kepada masyarakat. Kesadaran akan bagaimana SDM kita ya untuk siap menerima turis dari domestik dan juga wisatawan asing. Itu yang harus dilakukan. Karena tidak semata-mata hanya Bali dan Yogyakarta saja. Ini belum dihitung tempat-tempat pariwisata lainnya seperti Lombok ya.
banyak lagi tempat turis karena mungkin di satu provinsi, di setiap provinsi yang ada di Indonesia itu pasti ada sekurang-kurangnya satu objek wisata. Pasti guys, pasti. Contohnya di Provinsi Riau ada objek wisata, di Aceh ada juga objek wisata, di Lampung juga ada minimal satu. Dan ini semestinya harus dimanfaatkan karena ada potensi besar di sana. Bahkan sampai ke Papua saja itu ada Raja Ampat sekarang dan juga berbagai objek wisata lainnya. Tapi mengapa kita masih kalah jumlah turis wisatawan asingnya dari negara Malaysia? Mengapa masih kalah dari Malaysia? Mengapa masih kalah dari Singapura? Padahal Singapura itu negara yang sangat kecil. Kecil setitik kalau di dalam peta dunia. Tapi mengapa mereka itu masih menang dalam segala hal? Saya nggak tahu. Dan ini tentu adanya kerja keras lagi. Kita lihat ya, seperti Malaysia, mereka itu mau belajar kepada siapa saja. Ini yang membuat saya takjub kepada Malaysia. Dia rela belajar, bahkan kepada negara kita rela mereka belajar. Ada hal yang baik dari Indonesia, mereka rela belajar. Seperti contohnya Indonesia ini yang menuju Piala Dunia round 4 ya. Timnas Indonesia sedang berjuang di round 3 menuju round 4 menuju ke Piala Dunia. Dan Malaysia juga rela untuk melakukan hal yang sama. Mereka rela untuk melirik, mereka rela untuk mencontohi Malaysia Indonesia. Untuk apa? Untuk kemajuan negara Malaysia dan juga kemajuan ASEAN ini. Karena mereka sadar selama ini di ASEAN itu hanya dipandang sebelah mata. Untuk itu mereka rela belajar. Dunia kesehatan mereka bukan langsung tiba-tiba langsung menjadi. Enggak, mereka belajar dari berbagai negara seperti India, Inggris, dan mereka terapkan di dalam negeri. Dunia pendidikan juga sama. Enggak langsung tiba-tiba turun dari langit, brang. Tidak seperti itu ya guys ya. Dan saya harap ini juga harus berlaku di Indonesia. Belajarlah hal yang baik-baik dari negara tetangga. Tapi kalau ada yang bertanya, Bang, nggak semua-semuanya baik di Malaysia, nggak semua-semuanya baik di Singapura. Memanglah begitu ya guys ya. Semua negara itu ada baik dan buruknya, itu pasti guys. Sama juga seperti di Indonesia. Tapi kalau ada hal yang baik, yang positif, yang dapat kita pelajari dari negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia, bahkan Thailand. Mengapa tidak? Contohnya di pariwisata ini, Thailand menjadi rank pertama yang selalu dikunjungi oleh turis asing dari seluruh dunia. Dan mengapa kita tidak belajar dari hal itu? Malaysia juga sudah menerapkannya. Bahkan di Kuala Lumpur itu banyak sekali turis asing yang masuk ke Kuala Lumpur, ke negara Malaysia, ke berbagai negeri-negeri, ya. Dan itu juga mengapa tidak kita alami, guys? Mengapa kok semakin tahun itu semakin menurun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Benik? Dan tentu kita berharap besar dari pemerintah, Kementerian Pariwisata agar memperbaiki, meningkatkan, bekerja keras. Karena pariwisata ini juga pasti akan meningkatkan perekonomian Indonesia, ya, menimbulkan lagi, memunculkan lagi peluang pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan meningkatkan lagi taraf ekonomi dari orang-orang setempat yang tentunya memanfaatkan hal ini menjadi perekonomian, meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing, keluarga mereka. Tapi kalau ini trennya menurun, tentu bukan hanya mereka, keluarga mereka juga akan merasa teriris, miris ya guys. Karena kepala keluarga itu sudah kehilangan pekerjaan. Tentu hal itu tidak kita ingini guys, tidak kita mau. Dan demikian tadi video dari aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.